Kali ini saya akan menjelaskan tentang query lanjutan 3. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama mengenal ekspresi skalar subquery, yang kedua memahami korelasi subquery, dan yang ketiga adalah penggunaan operator eksis dan non-eksis. Ekspresi skalar subquery. Skalar subquery adalah subquery yang mengembalikan tepat satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan pada bagian kondisi dan ekspresi dari decode and case dan semua klausa dari select kecuali group by. Contoh ekspresi case pada skalar subquery. Berikut adalah contoh query-nya. Select employee ID last name dalam kurung case when department ID dalam kurung select department ID from table department where location ID sama dengan 1800 then Canada else USA and location ID from employee. Hasilnya adalah tabel di bawahnya, yaitu tabel dengan 3 kolom employee ID, last name, dan location. Penjelasan dari query tersebut adalah pada query di atas akan menampilkan employee ID, last name, dan location dengan kondisi. Yang pertama, ketika departemen ID sama dengan location ID dengan value 1800, maka pada location mempunyai value Kanada. Jika selain dari query di atas, maka location mempunyai value USA. Dan yang terakhir, location ID dengan value 1800 sama dengan location ID dengan value 20. Contoh ekspresi order by pada skalar subquery. Berikut adalah contoh query-nya. Select employee ID, last name from table employees A, order by, select department name from department D, where E department ID sama dengan D department ID. Dan tabel di bawahnya adalah hasilnya, yaitu tabel dengan 2 kolom employee ID dan last name. Penjelasannya adalah pada query di atas menampilkan employee ID dan last name dengan kondisi department name diurutkan akan tetapi tidak ditampilkan pada value dan employee yang memiliki departemen. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk proses baris per baris. Masing-masing subquery dieksekusi setelah setiap baris query paling luar dieksekusi. Suatu query disebut berkorelasi dengan subquery ketika kedua query dalam dan query luar saling bergantung. Proses korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat, kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi kandidat. Contoh dari korelasi subquery. Berikut adalah contoh query-nya. Select last name, salary, department ID from table employees outer, where salary lebih besar dari dalam kurung select average salary from employees where department ID sama dengan outer department ID. Query di samping digunakan untuk menampilkan semua pekerja yang mendapatkan gaji lebih dari rata-rata gaji dari departemen tempatnya bekerja. Setiap kali baris dari outer query diproses, maka inner query akan dievaluasi. Korelasi subquery update. Berikut adalah contoh query-nya. Update employees A, set department name sama dengan dalam kurung select department name from department D, where A department ID sama dengan D department ID. Pada query tersebut melakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Tabel employees akan diupdate di mana departemen yang dimiliki employee merupakan departemen yang ada di tabel departemen. Korelasi subquery delete. Berikut adalah contoh query-nya. Delete from employees A, where employee ID sama dengan dalam kurung select employee ID from job history D,
where A employee ID sama dengan D employee ID. Query tersebut digunakan untuk menghapus baris-baris dari tabel employees yang juga terdapat pada tabel EMP history. Operator axis dan non-axis. Operator axis dan non-axis digunakan untuk mengecek keberadaan dari baris dalam hasil subquery. Jika nilai baris dari subquery ditemukan, maka pencarian tidak akan dilanjutkan dalam query terdalam dan kondisi tetap benar. Sedangkan jika nilai baris dari subquery tidak ditemukan, kondisi akan salah dan pencarian akan diteruskan sampai pada query yang paling dalam. Berikut adalah contoh dari operator axis. Pada gambar terdapat contoh query select employee ID, last name, job ID, department ID from employees author where axis select X from employees where manager ID sama dengan author dot employee ID. Query ini merupakan contoh penggunaan operator axis untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Dan hasilnya adalah seperti tabel di bawah ini. Terdapat 4 kolom pada tabel ini, yaitu employee ID, last name, job ID, dan department ID. Berikut adalah contoh operator non-axis. Query ini adalah query yang berbunyi select department ID, department name from department D where not axis select X from employees where department ID sama dengan D department ID. Query ini merupakan contoh penggunaan operator not axis untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Pada hasil tabel berikut terdapat 2 kolom, yaitu department ID dan department name yang tidak memiliki pegawai. Berikut adalah penjelasan saya tentang query lanjutan ketiga.